pertanyaannya dari Bu Irna. Oh, artinya nggak nyala. Sebagai orang ini itu gue di grup kelas 8 Bu. Setelah Fawas itu. Ganes. Nggak apa-apa, langsung ikut aja. Langsung aja. Nanti biasa. Jadinya belum ada. Saya teleponnya. Dua menit ya. 2 menit. Halo, Assalamualaikum. Bu, ini bisa masuk bicara ini Pak Yang sekarang gurunya bakal sebanyak waktu kelas 7 Bu. Kelas 7 banyak banget ya kelas 8 Bu, kelas 8. gurunya. Kelas 7. Ya, ada Bu? Ibu Syukur. Salam masuk Jum. Masuknya ke kelas 7. Udah kelas 8 nih Bu. Disangkanya Fawas masih kelas 7 tadi. Sebentar ya. Kelas 8 yang ke 8. Ini. Bu, nanti ada ini. Fawas nanti bisa masuk. Oke deh Bu. Nanti ada link paling tolong dipencetin. Ini sama Maaf, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Fawas. Kemudian sudah hadir juga pembimbing Fawas, Bu Yeni, penguji ada Bu Sri, dan juga ada Bu Irna selaku orang tua dari Fawas. Hari ini kita akan menyaksikan presentasi KS Fawas. Temanya terkait PJOK ya, Iya. Fawas. Waktu presentasi 15 menit, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawas Ihsan dari kelas 8 SMP Al-Kausar Lab School. Pada konferensi akademik siswa semester ini, saya akan membawakan materi PJOK yang berkaitan dengan hobi saya, yaitu angkat beban juga. Ini juga saya ingin membagikan hasil pembelajaran saya tentang topik ini. Sebelum mulai, di sini yang akan saya presentasikan di sini ada terbagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama ada pelajaran yang saya minati, lalu explanation atau penjelasan tentang pelajaran atau topik dalam pembelajaran yang saya minati itu, lalu cara pengaplikasiannya di keseharian, lalu ada self knowledge atau pengetahuan diri, dan yang terakhir ada refleksi diri terhadap sikap belajar. Nah, pelajaran yang saya minati ini adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau yang biasa disebut PJOK. Nah, alasan saya memilih PJOK karena saya ingin memperdalam topik yang akan dibawakan, dan juga saya menyukai olahraga atau aktivitas fisik. Juga topik yang saya bawakan ini, karena tadi saya sudah bilang, berkaitan dengan hobi saya, yaitu angkat beban, yang itu juga adalah cabang olahraga dan aktivitas fisik, makanya saya ingin memperdalam ini lebih jauh. Expert saya di sini adalah Dr. Bu Yeni Zuhairini lagi. Topik yang saya pilih adalah topik bebas yang berjudul Pengaruh Pola Tidur dan Olahraga Terhadap Kesehatan Masa Remaja.
dua hal ini adalah yang biasanya paling sering disepelekan pada masa remaja, padahal ini adalah yang paling penting untuk memaksimalkan di masa remaja ini. Nah, sebelum memulai, di sini ada pengantar dulu, pertanyaan-pertanyaan untuk kedepannya pada saat presentasi jadi lebih paham. Yang pertama itu, apa itu HGH dan perbedaan fungsinya pada saat remaja dan dewasa? Nah, HGH ini adalah hormon pertumbuhan atau kepanjangannya Human Growth Hormone, yang dia ini berfungsi untuk pergantian, bukan pergantian maksudnya, sorry, eh, kepadatan tulang, lalu ada untuk memanjangkan tulang atau pertumbuhan linear, lalu juga untuk otot, metabolisme tubuh, lalu dan juga pada saat pubertas atau masa pertumbuhan itu untuk kematangan seksual juga. Dan perbedaannya pada saat remaja dan dewasa itu, pada saat remaja kita atau si hormon HGH ini lebih fokus pada pergantian sel-sel atau pertumbuhan. Seperti pada saat remaja kita menjadi lebih tinggi, lalu juga otot-otot kita menjadi lebih tumbuh. Nah, hormon utamanya itu adalah si hormon HGH ini. Dan sedangkan pada saat dewasa, si hormon HGH ini lebih fokus pada penjagaan otot dan tulang. Jadi lebih tidak sepenuhnya bertumbuh, tapi lebih menjaga. Lalu yang kedua itu, apa itu deep sleep? Nah, deep sleep ini adalah fase tidur yang dimana kita mengalami ketenangan total. Pada fase deep sleep ini si hormon HGH ini diproduksi dan hormon-hormon juga yang lainnya diproduksi. Biasanya mulai jam 10 malam sampai jam 2 pagi atau 2 jam setelah kita tidur. Lalu yang ketiga di sini, apa itu calisthenics? Calisthenics ini adalah cabang olahraga yang dimana kita menggunakan berat badan kita sendiri untuk berolahraga. Contohnya adalah push up, pull up, dips, squat. Berbeda dengan gym atau angkat beban yang menggunakan beban eksternal seperti dumbbell atau barbell. Nah, yang keempat di sini ada pubertas atau masa pertumbuhan. Apa itu masa pertumbuhan? Nah, masa pertumbuhan adalah masa yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang dimana kita mengalami perubahan yang signifikan atau pesat, seperti tinggi badan atau komposisi tubuh. Di situ terjadi pada masa pertumbuhan ini. Ya, biasanya terjadi pada saat umur 12 sampai 18 tahun. Namun dari yang saya dengar, katanya perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Ya, daripada laki-laki. Jadi laki-laki itu ada telat pertumbuhannya. Lalu yang kelima di sini, mengapa kinerja hormon paling banyak saat kita tidur? Hormon itu paling banyak saat kita tidur, terutama pada saat kita deep sleep, karena seperti yang tadi sudah dibilang, deep sleep itu mengalami ketenangan yang total dan hormon stres atau kortisol itu sedang rendah-rendahnya. Dan juga pada saat malam ini kita mengalami pemulihan atau pergantian hormon atau sel. Yang terakhir, apa perbedaan tidur siang dan tidur malam? Nah, tidur malam itu lebih fokus pada pergantian sel-sel atau hormon, pemulihan, pergantian, regenerasi, dibanding dengan tidur siang. Nah, tidur siang ini sebenarnya fungsinya itu lebih untuk mengurangi kantuk dan capek saja, tidak se-efektif tidur malam ketika masa pertumbuhan. Apalagi tidur siang ini hormon stresnya ini lebih tinggi daripada hormon malam, dan si melatoninnya juga lebih rendah daripada melatonin atau hormon yang memberitahu tubuh kita tentang pola tidur, lebih rendah dibandingkan saat malam hari. Nah, di sini ada tambahan. Ini itu adalah mind map yang saya buat untuk pemahaman
saya muluk-muluk ya. Atau di skip aja. Pemahaman saya. Nah, tadi lihat di sini. Jadi di sini bagian kanan dan bagian kiri saya bagi. Jadi yang bagian kiri itu adalah pembahasan-pembahasan. Tidak jauh beda dengan yang ada di Canva saya atau di PPT, namun di sini lebih detail saya menulisnya. Ini sumbernya dari ada website, saya lupa namanya. Itu tuh tanya jawab dengan dokter. Lalu juga ada artikel-artikel dari WHO seperti itu. Nah, untuk yang di kanan ini adalah simpulan dari yang semua yang di kiri ini untuk memaksimalkan masa pertumbuhan. Di sini ada 3 bagian, yaitu tidur, olahraga, dan makan. Dan di bawahnya adalah benefit atau hasil yang kita dapatkan ketika kita melakukan ini. Ini yang pasti eh, cukup lama, bukan cukup lama tapi lama, dan hasilnya juga kalau kita melakukan dengan disiplin atau konsisten, hasilnya pasti akan memuaskan. Nah, kita lanjut ke explanation. Di sini ada pertanyaan. Mengapa tidur dan olahraga penting untuk pertumbuhan? Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi pada saat kita tidur kita memproduksi hormon HGH. Nah, ditambah lagi pada saat kita remaja atau masa pertumbuhan, hormon pertumbuhan ini atau HGH ini sedang pesat-pesatnya, yang dimana paling banyak dilepaskan pada saat tidur, saat deep sleep. Dan juga ya hormon HGH ini karena bisa dimaksimalkan, seperti yang tadi fungsi-fungsinya juga bisa dimaksimalkan juga. Lalu biasanya deep sleep ini mulai pada saat jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Itu yang tadi sudah dijelaskan. Jadi lalu mengapa olahraga juga penting untuk masa pertumbuhan? Karena si olahraga ini merangsang hormon pertumbuhan. Jadi dengan kombinasi dua ini, hormon pertumbuhan ini dapat termaksimalkan untuk di masa pertumbuhan dan mendapatkan benefit-benefit yang banyak. Lalu kesimpulannya, jadi tanpa tidur dan olahraga yang tepat, masa pertumbuhan kita dapat melambat atau bahkan terlewat dengan sia-sia. Sini ada jam tidur ideal untuk remaja. Jam tidurnya adalah 8-10 jam per malam. Nah, banyak dari teman-teman saya atau saya sendiri bahkan tidurnya kurang dari segini karena mungkin ada faktor eksternal atau justru ada yang doom scroll kalau sekarang istilahnya, jadi scrolling soal IG atau TikTok sampai jam 3 malam mungkin, dan biasanya saya kurang tidurnya dari ini, hanya beberapa kali saja sampai 8 jam. Lalu di sini ada pertanyaan lagi untuk memperjelas, bagaimana jika kita kurang tidur? Jika kurang tidur, hormon HGH atau hormon yang lain dapat terganggu dan menurun, yang seharusnya dikeluarkan saat tidur atau pergantian saat tidur, atau bahkan menurun saat tidur, justru kita ini malah menaik, maksudnya seperti hormon stres. Jika kita kurang tidur, biasanya si stresnya itu menaik dibandingkan saat kita tidur. Saat kita tidur kan hormon stresnya paling rendah. Lalu juga jika tidur kita kurang dari 7 jam per malam, kita dapat menghancurkan metabolisme dan imun kita bisa menurun. Ini berkaitan dengan poin yang pertama, karena hormon-hormon tidak sempat berganti atau memulih. Jadi imun kita yang harusnya pada saat kita tidur diperbarui menjadi lebih kuat, justru karena kita tidurnya kurang atau bahkan tidak tidur, hormon-hormon itu tidak sempat berganti. Lalu efeknya di sini jika kurang tidur, badan kita jadi mudah lelah, mood kita jadi jelek dan sulit fokus. Seperti kita ambil contoh, kalau anak murid yang malamnya tidurnya kurang atau bahkan begadang, biasanya pada saat pembelajaran jadi susah fokus dan tidak memperhatikan pembelajaran. Juga atau bahkan ngantuk atau malah sampai tidur. Lalu pertumbuhan kita, waktu pertumbuhan cepat atau growth spurt kita
pada saat HGH ini sedang tinggi-tingginya bisa terlewatkan dengan sia-sia. Jadi kita tidak sempat untuk memaksimalkan si masa pertumbuhan ini. Lalu di sini juga ada pertanyaan lagi, mengapa harus dibarengi dengan olahraga? Nah, dengan olahraga kita bisa meningkatkan sirkulasi darah. Karena kenapa ini bisa meter atau bisa berpengaruh? Karena darah ini membawa oksigen-oksigen dan nutrisi ke organ-organ tubuh, termasuk ke tulang dan juga otot yang sedang tumbuh dalam masa pertumbuhan. Lalu juga dengan olahraga kita bisa membentuk otot atau kekuatan yang fungsional. Kekuatan fungsional yang saya maksud di sini adalah misal uh, untuk mengangkat galon, membantu-bantu orang tua bahkan, atau bahkan kita ambil contoh jika di ujung tebing kita jatuh, kita memerlukan satu pull up untuk bisa naik atau menyelamatkan diri. Lalu juga di sini ada manfaat-manfaatnya, yaitu kita dapat memperbaiki kualitas tidur kita dengan olahraga. Lalu kita juga bisa meningkatkan mood dan mental kita. Dan yang terakhir, postur tubuh kita menjadi lebih bagus. Nah, saya mengambil postur tubuh ini karena setelah saya mengajarkan teman-teman saya dalam cabang olahraga angkat beban, teman-teman saya mengatakan setelah mengangkat beban ini, posturnya terasa menjadi lebih bagus dibanding sebelumnya. Nah, di sini ada jenis-jenis olahraga yang mendukung pertumbuhan ini. Di sini ada 4 cabang ya. Yang pertama ada kardio, contohnya adalah lari dan skipping. Ini itu fungsinya untuk meningkatkan stamina kita. Lalu yang kedua ada angkat beban. Contohnya adalah push up atau angkat beban itu sendiri atau gym. Ini fungsinya untuk membangun otot. Lalu ada calisthenics seperti pull up, dips atau bahkan push up sendiri itu, atau squat. Ini itu fungsinya untuk memperbaiki postur dan kekuatan tubuh. Lalu ada stretching seperti yoga atau peregangan. Fungsinya adalah fleksibilitas atau pencegahan dan mempercepat pemulihan saat kita cedera. Di sini ada exercise that can boost human growth hormone. Jadi By the exercise that can boost Jadi human growth katanya hormone olahraga by yang dapat 771%. memboost Any human ideas? growth hormone sampai 700% Sprinting. itu We're only adalah talking sprinting. 20 to 30 seconds. Jujur saya And tidak then you want to rest for tahu 90 seconds. Okay, and penjelasan then you want to pastinya. repeat this and work up Namun to saya about menemukan 8 ini times. I'm going to put a di study down below. You can check out the link. So sprinting can be twice as internet. effective as injecting Katanya human growth sprinting hormone. bisa memboost, olahraga sprinting bisa memboost si hormon HGH ini. Kita lanjut. Nah, ini untuk pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya di sini ada 2, yaitu tidur dan olahraga. Karena saya hanya membahas 2 ini. Yang satu lagi kalau yang tadi di mind map itu ada makanan, cuman saya tidak menjelaskan, jadi saya hanya memasukkan 2 cabang ini saja, 2 ya. Untuk tidur kita bisa tidur 8-10 jam per malam, terutama pada orang yang sedang di masa pertumbuhan. Lalu kita jika tidak sempat atau tidak ingin ribet untuk menghitung jam, kita bisa tidur kurang dari jam sebelum jam 10 atau misal jam 9 atau bahkan jam 8. Dan juga kita dapat menghindari HP kita sebelum tidur agar tidur kita lebih nyenyak dan tidak terpapar sinar blue light. Lalu di sini ada olahraga. Olahraga ini optimalnya adalah 1-2 jam per harinya. Namun sebenarnya olahraga ini 30 menit juga sudah cukup, asalkan ada olahraga. Lalu untuk skala per minggunya, 4-6 kali setiap minggunya. Ya, 4 kali juga sebenarnya sudah cukup, itu minimal dan maksimalnya. Jadi tidak 7 kali karena agar mendapatkan waktu istirahat. Lalu di sini ada self knowledge. Nah, self knowledge ini, jadi self knowledge. Setelah memperdalam topik ini, saya jadi menjadi sadar menjadi sadar bahwa pola tidur dan olahraga juga diperlukan untuk masa pertumbuhan
yang saya ingin mencapai limit saya ini. Saya ingin tetap konsisten, tidur yang cukup, olahraga yang rutin, dan menghindari kebiasaan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan saya. Saya juga dapat mendapat banyak pengetahuan baru tentang hormon-hormon dan kebiasaan yang dapat mengaruhi fase pertumbuhan ini. Oh, yang terakhir, refleksi diri terhadap sikap belajar. Untuk kekuatan, saya memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga dan kesehatan. Lalu juga saya langsung mempraktikkannya karena saya mempelajari topik ini untuk tubuh saya sendiri, jujur saja. Cuman saya ingin membagikan hasil pembelajaran saya. Lalu kelemahan saya yang pertama yaitu saya sempat kesulitan memahami istilah-istilah ilmiah. Juga saya belum konsisten 100% dalam melakukan praktik atau melakukan sesuatu. Seperti ya itu tidurnya harus harus 8 sampai 10 jam, saya kadang masih suka 4 jam. Dan olahraga alhamdulillah saya sudah mulai konsisten lagi. Lalu saya juga ini kelemahan dari kelas 7 sebenarnya, prokrastinasi dan istirahat yang terlalu lama. Saya masih suka menunda-nunda. Dan tindak lanjutnya, saya akan mulai mengoreksi kelemahan-kelemahan seperti mulai tidur maksimal jam 10 malam, olahraga yang rutin dan berkomitmen dalam melakukan sesuatu, juga mempertahankan kekuatan-kekuatan yang telah dimiliki. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Fawas, kita beri aplaus dulu. Ya, selanjutnya saya langsung persilakan kepada Bu Yeni untuk memberikan pertanyaan maupun komentar. Dipersilakan Bu. Terima kasih Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi salah klik. Jadi klik kelas 7. Dikasih list sama Bu Iis ya. Saya lupa. Selamat Fawas. Hey. Akhirnya membicarakan ini ya. Saya komentar dulu deh ya sebelum pertanyaan atau mau pertanyaan dulu. Gimana Ibu dah Bu? Gimana saya aja. Iya. Nah, selamat buat Fawas yang ya betul benar kekuatannya adalah suka sama olahraga dan mau gitu ya mengikuti olahraga. Tapi seperti kita bicarakan waktu membuat materi ini perlu lebih apa ya, lebih tertib dalam mencari sumber bacaan gitu. Ya nggak apa-apa. Tadi Faust juga udah eksplorasi ya. Saya dapat di internet, saya dapat di sini dan situ. Tetapi perlu apa ya? Perlu sumber yang lebih baik. Oh ya, di perpustakaan kami sempat menaruh buku namanya Manusia dan Olahraga. Ya, di perpustakaan Manusia dan Olahraga itu terbitan ITB. Jadi enak banget baca dari situ, gitu. Jadi tolong dibaca ya, pinjam dan baca aja. Nah, terus dalam pertumbuhan dan perkembangan sebenarnya ya untuk si tidur ini, olahraga dan makan itu untuk pertumbuhan dan perkembangan ya kan. Jadi tadi untuk beberapa slide ada perlu dilengkapin, bukan hanya pertumbuhan, tapi juga perkembangan. Ada juga yang isinya bukan hanya perkembangan, tapi juga pertumbuhan gitu. Dua-duanya pertumbuhan dan perkembangan. Ada sekalian aja deh, apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Betul. Pertumbuhan itu Tumbuh. dan Benar, benar. Tumbuhnya gimana? Tumbuh. baik. Kalau Berkembang. perkembangan, putus suaranya. Kalau perkembangan? Kalau perkembangan menjadi lebih baik dan secara ukuran mungkin
Per, aduh, Kalau tambah tinggi, tambah berat, tambah Tentu kan WST. Tapi saya nggak dengar loh suara WST. Gimana? dia pertumbuhan, kata WST pertumbuhan itu eh, pertumbuhan itu menurut saya lebih ke tinggi dan perkembangan itu lebih ke komposisi tubuh. Mungkin Misalnya komposisi itu? komposisi tubuh untuk perkembangan. Misalnya komposisi tubuh itu maksudnya gimana? Komposisi tubuh seperti apa? Kalau masa pubertas, laki-laki badannya jadi lebih bidang, lalu perempuan di bokongnya menjadi lemak, bertumbuh lemak seperti itu. Hmm, ya. Jadi kalau pertumbuhan itu ukuran, betul. Ukurannya tambah tinggi atau tambah gemuk atau tambah sebenarnya cuma tinggi tambah gemuk sih. Tambah lemak atau tambah otot itu sebenarnya pertumbuhan. Tetapi kalau perkembangan itu berdiferensiasi namanya. Jadi berbeda. Jadi laki-laki semakin berbeda dengan perempuan, gitu kan? Laki-laki perempuan jadi berbeda tadi seperti Fawaz bisa itu perkembangan atau lebih pandai ya, lebih apa? Lebih berubah gitu, lebih berubah apa ya? Lebih pandai sih lebih kayak itu. Lebih bisa melakukan sesuatu ya. Anak dari nggak bisa jalan jadi jalan itu perkembangan gitu. Jadi hormon itu ke pertumbuhan dan perkembangan kan? Atau ke perkembangan aja? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Udah betul berarti ya? Dua-duanya dan betul hormon itu di maintain, dirawat ya. Kalau tadi Fawaz bilang dijaga, dirawat pada tubuh kita eh sejak dari apa siklus tidur, dari kualitas tidur. Jadi memang si hormon melatonin tadi di di apa dikeluarkan dari otak kita ya, dari hipofisis namanya. Di bawah otak kita itu dikeluarkan hormon melatonin di saat kita tidur. Kalau teorinya memang di antara jam 10 sampai jam 2. Tetapi itu agak tergantung juga kalau orang dewasa ya. Agak tergantung dengan siklus orang masing-masing lah, gitu intinya. Nah, melatonin ini juga disebut dengan induknya hormon gitu. Jadi hormon ini apa si melatonin ini menjaga agar hormon-hormon yang lain juga bisa terjaga dengan baik. Gitu ceritanya. Baik, selamat Fawaz, selamat ibunya Fawaz, Bu Irna. Terima kasih Bu Esti, Pak Agung. Assalamualaikum. Ya, saya langsung persilakan Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fawaz keren banget ya, dari awal sampai akhir Ibu suka sekali gitu. Ya Fawaz presentasi itu benar-benar sudah dialami sendiri gitu, tidak sekedar presentasi. Kalau Ibu boleh tahu tentang presentasi Fawaz kan tadi tentang siklus tidur dan apa tadi? Dan olahraga. Dan olahraga pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan ya. Ini Fawaz kan bicara sebagai siswa gitu ya. Tadi yang dibicarakan terhadap remaja atau terhadap apa? Yap. Ya, remaja. Yang namanya remaja kan suatu saat nanti akan menjadi orang dewasa ya. Nah, orang dewasa itu memiliki profesi yang bermacam-macam. Contohnya seperti nelayan gitu ya, atau bakers, tahu bakers kan, pembuat roti. Nah, itu nelayan dan pembuat roti itu mereka kerjanya harus malam hari, nelayan pergi malam hari melaut gitu, pulang pagi-pagi gitu sampai ke daratan pagi membawa ikan. Kemudian bakers itu harus membuat roti di malam hari dan menjualnya di pagi hari gitu ya. Menurut Fawaz apakah pengaruh terhadap siklus tidurnya, apakah terhadap kesehatannya seperti apa, dan kalau dalam jangka panjang akan bagaimana, apakah ada adaptasi atau bagaimana menurut Fawaz? Itu aja, terima kasih.
Terima kasih Bu Sri untuk pertanyaannya. Menurut saya, untuk orang-orang yang pada malam harinya bekerja atau ada urusan, em, menurut saya tubuhnya itu dapat beradaptasi untuk melakukan si perkembangan atau pertumbuhannya. Jadi lebih maju mungkin atau pada saat jam tidurnya. Nah, karena mungkin pada saat siang hari mereka tidur dan pada saat malam hari mereka bekerja, jadi tidak bekerja selama seharian. Jadi masih ada si waktu tidurnya dan si tubuhnya beradaptasi. Mungkin seperti itu. Kalau secara kesehatannya bagaimana kira-kira? Kalau secara kesehatan, Kan mungkin dia pasti siangnya istirahat ya. Nah pas dia istirahat tuh tidak dapat matahari. Ketika dia tidak dapat matahari, apa yang terjadi tuh? Kurangan vitamin apa? vitamin D. D. Terus Ya. kalau melatonin itu dibentuknya membutuhkan cahaya ya kalau nggak salah. Ya begitu begini saya nggak hafal. Oh iya nih, bisa tolong bantu. Ya, melatonin di malam hari keluarnya. Tapi memang keteraturan hidup gitu ya, keteraturan sehari-hari gitu bisa mempengaruhi produksi melatonin dan hormon lainnya. Makanya memang betul yang dibahas sekarang adalah keteraturan ya, termasuk keteraturan tidur gitu. Jadi hormon mempengaruhi keteraturan hidup keteraturan hidup kita juga bisa mempengaruhi produksi hormon. Jadi kalau buat yang pekerja malam berarti yang penting harus teratur juga tidurnya gitu ya. Sebetulnya iya, begitu juga. Sama lah ya, maksudnya ya perawat gitu ya di apa di penelitian-penelitian itu kan ada kan perawat kan ada shiftnya. Jadi malam bahkan nggak selalu malam. Jadi kan ada malam, ada pagi, ada siang. Di penelitian itu eh, agak berantakan kan kalau perawat malah biasanya gitu. Jadi tetapi munculnya apa produksi hormonnya kurang lebih sama kalau melatonin malam gitu. Jadi tetap aja ada eh, tubuhnya sedang bergerak nih, sedang bekerja, tetapi ada fase saat di metabolisme di dalamnya itu istirahat gitu, walaupun di luar bekerja. Jadi ya memang tetap betul ada adaptasi. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Fawas dan Bu Yeni. Eh, Baik, selanjutnya langsung saya persilakan kepada Bu Irna selaku orang tua Fawas untuk memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hatur nuhun Bu Yeni, hatur nuhun Bu Esti dan Bu Isri. Eh, saya jadi banyak ini ya, jadi belajar juga. Jadi belajar, jadi tahu juga gitu bahwa yang namanya tidur itu mempengaruhi pertumbuhan eh, dan ya mempengaruhi semuanya ya. Ya, terima kasih juga Fawas sudah memberikan ininya apa penelitiannya di KAS ini banyak saya jadi banyak belajar juga jadi tambah ilmu dari Fawas dari semuanya juga. Itu saja mungkin tanggapan saya. Hanya saya mengingatkan semoga dalam pelaksanaannya ya saya juga untuk selalu mengingat kalau tidurnya harus disiplin ya, tepat waktu, tidak apa, apalagi kalau misalnya sedang lagi banyak tugas atau mau persiapan ulangan, mungkin jadi kurang ya. Jadi memang disiasati untuk lebih apa, lebih efektif lagi untuk tidurnya. Ya gitu saja. Terima kasih, Fawas. Terima kasih semuanya, Bu Yeni, Bu Esti, dan Bu Sri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irna, Bu Yeni, dan juga Bu Sri. Karena waktunya sudah habis ya, Fawas bisa langsung ditutup. Oke. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang telah menghadiri presentasi dan telah mengikuti presentasi saya. Saya pamit undur diri, maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua. Foto. Foto dulu sebentar. Foto dulu. Udah apa-apa laksana. Bu Irna buka foto, buka kamera Bu Irna. Foto. Nah, 1, 2, 3. Nah, Oke. siapa Bu sekarang? Dan Nah, Fawas keren nih, Fawas keren. terima kasih Mas Bubun. I love you. Love you too. Teh Irna keren, Fawas. Bun cuma lihat sebentar udah Alhamdulillah. keren. Alhamdulillah pamit ya. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. Enggak, ini lagi. Dari bahasa Inggris tuh. Oke, itu enggak bahasa. Oke. Nah, suaranya agak lantang ini. Nggak udah cukup. Di boleh sekali bisa. Bisa langsung aja deh. Soalnya aku banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. And first, I want to thank